Ya, di atas lagi coba. Oke ya, jadi di Al-Isra 24 juga ada. Kemudian yang sebelumnya lagi kita lihat. Tadi yang tentang apa? Tentang dakwah ya. Tadi yang dakwah itu sebenarnya paling banyak itu bawahnya lagi. Yang sebelumnya. Nah ini sebenarnya ke atas lagi juga boleh. Nah ini di apa Al-Maidah 67, Al-Imran 104, kemudian An-Nahl 25. Kalau Al-Isra itu tadi yang wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, yang itu. Kalau Al-Isra yang itu suratnya. Ya, nanti boleh lihat di ke yang 24 itu ya. Oke, kemudian juga yang sebelumnya lagi. Kata yang sebelahnya itu. Nah ini aja bedanya. Jadi kalau yang dakwah itu lebih kepada kalau kita ya tadi katakan itu wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jadi jangan kita itu mengikuti ataupun mendakwakan sesuatu yang belum kita kuasai ilmunya. Inna sam'a sunnah pendengaran, wal basar wal abad dan juga penglihatan, wal fuad dan juga hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah itu ibu ya, dia lebih ke situ. Oke silakan ibu yang kedua. Tadi yang membatalkan orang Sholat. Itu anjing hitam. Kalau anjing yang warna yang lain nggak batal. Nah di sini ada dua cara dalam menafsirkan. Yang pertama adalah pemahaman secara tekstual, secara apa adanya dari teks itu. Nah teks itu ada di situ karena kalbul aswad, artinya memang anjing berwarna hitam. Berarti di cara yang pertama itu berarti memang anjing yang warnanya itu hitam. Nah itu yang pertama. Yang kedua pemahamannya bukan hanya tekstual tapi kontekstual. Jadi bukan hanya anjing hitam, tetapi juga semua jenis anjing yang lewat gitu ya. Karena kan biasa mengandung najis tuh, sehingga bisa jadi batal. Itu ilatnya ya. Tetapi wallahu alam, kalau saya lebih cenderung pendapat yang paling kuat itu memang hanya anjing yang warnanya hitam. Ya, karena anjing hitam itu nanti juga mencerminkan bukan hanya makhluk yang makhluk yang kasar tapi juga makhluk halus. Nah, itu maksudnya itu ya. Jadi itu memang sengaja untuk membatalkan. Itu ada, tapi ada dua versi itu. Ya, ada dua versi itu. Makanya anjing itu tidak boleh masuk ke masjid. Nah, itu. Saya begini, pernah cucu saya begitu sedang sholat semua ada anjing lewat. Nah, lewatnya Lewat di ini sejak ini sajadah. warnanya apa anjingnya itu? Warna bukan hitam. Bukan hitam ya? Tapi diterusin sholat. Nah ini saya jadi. Iya betul. Tapi insya Allah walau alam yang benar memang tidak batal. Ya karena memang teksnya adalah kalbul aswad itu yang hitam anjingnya gitu. Karena memang mencerminkan tadi ada merepresentasikan juga dari makhluk halus juga gitu yang besar. Ada ilatnya, bukan hanya anjingnya saja gitu ya. Betul, ada dua. Yang pertama memang anjing itu yang memang dia biasa najis itu. Yang kedua itu adalah ini. Tadi kalau itu dia lewatnya deket pas sajadahnya itu. Iya injak. Ini sajadahnya ya. Dia cerita di rumah. Gitu ya. Tapi enggak, insya Allah itu tidak batal. Oke, terima kasih. Yang berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan. Ya. Dari perempuan yang berhaid, misalkan kalau kita sedang sholat membatalkan. Jadi perempuan iya, jadi kalau yang lewat gitu ya, sebenarnya sih sudah sangat clear, sudah sangat jelas gitu ya. Bahkan ketika kita sholat gitu ya, kita sholat kemudian kita itu dilarang untuk melewati depan sholat kita gitu ya, itu dilarang gitu ya. Artinya sebenarnya tidak batal kalau yang biasa, tapi kalau yang perempuan yang haid itu dia memang kalau lewat itu batal. Secara bahasan, secara tekstualnya, secara nasnya ya, secara lafadznya itu memang menunjukkan ya berarti mungkin jangan sampai ada kotoran atau mungkin juga yang najisnya itu tertumpah di sekitar situ gitu. Jadi sangat jelas, walaupun juga sebenarnya ininya ukurannya juga sebenarnya ukurannya itu adalah ukuran seperti sajadah ya, jadi ukuran yang tempat kita melihat. Jadi kalau di sebelah sana ya tidak batal juga, yang penting nanti ada sutrohnya walaupun hanya mungkin sajadah atau mungkin garis atau apa gitu. Makanya kalau satu menghadap sebaiknya ke sutroh gitu. Tapi kan misalnya kan kita terawih. Nah, kita kasih pakai penghalang. Iya betul, seperti tas bisa juga. Yang penting yang mukanya yang kita lihatnya itu yang Tapi betul. orang udah yang lewat di depan itu
Ya, itu bukan termasuk di depan kita. Yang depan itu betul-betul memang depan ini, depan apa? Yang pandangan kita. Iya. Tapi kalau udah lewat yang kita Iya, betul. Yang kita garisi, kita kasih batas itu boleh. Jadi misalnya dikasih tas di sini di situ, orang lawan di depannya itu boleh. Iya. Nah, walaupun bukan orang yang sedang haid. iya nggak apa-apa. Di depannya kan? Nah, itu ada lain lagi, betul. Ya, jadi tadi ini khusus untuk yang itu khusus untuk sholat yang munfarid, yang sholat sendiri. Kalau tadi sholat bersama imam, yang itu yang tadi batu itu adalah kalau yang di depan imam. Kalau kita jalan di depan makmum itu bebas, tapi jangan mengganggu juga sih. Jadi kalau tadi dipotong lagi, kalau mamanya dia di depan yang makmumnya, anjingnya itu ya lebih tidak apa-apa lagi. Itu yang nggak boleh itu adalah ketika dia sholat sendirian. Karena kalau imam yang jadi utama itu adalah di imamnya. Makanya imam itu ada pakai mihrab di depannya gitu ya. Jadi kalau mamanya mau laki-laki atau perempuan lewat itu, kalau selama dia di makmumnya itu wallahu a'lam. Tapi jadi ngomongin fikih jadinya ya. Udah habis ya. Terus tadi saya mau ngomong satu lagi apa ya? Masih banyak. Ya, tadi itu terkait dengan apa? Dengan yang haid itu ya. Jadi artinya itu dia secara tekstualnya, berarti ya jelas gitu. Kemudian tadi satu lagi, yang kalau di Mekah itu sebenarnya memang itu di luar Nurul. Ya, ternyata sekali lagi di luar Nurul gitu. Bukan itu di luar kebiasaan, darurat. Iya, jadi kita sholat ini gitu ya. Iya, saya juga pernah sholat gitu ini, aduh, dibawa ke sini pas berdiri ada di ini lagi. Nah itu sama itu nanti kok ini jadi ini memang jadi masalah. Kalau di sini sholat nggak boleh laki-laki dan perempuan harus dipisah gitu ya. Sementara nanti di Mekah sana di ini campur aduk gitu kan ya. Sholat di sini, perempuan di situ, ini di sini gitu kan ya. Nah itu sebagian ulama menyebut itu adalah darurat ya, artinya keadaan tertentu yang keluar dari kebiasaan. Nah gitu, jadi ini ada namanya fikih darurat ya, fikih darurat gitu ya. Baik, masih banyak sebenarnya sih, tapi nanti ini kita kirimkan aja ke panitia, nanti boleh di share saja ya, karena ini bagian dari ilmu, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, kita bisa lanjut lagi sharing juga, mau pakai Zoom juga bisa, pakai Google Meet juga bisa, kegiatan sifatnya itu lebih mudah-mudahan nanti ada manfaat. Pokoknya kita tunggu videonya ataupun juga kita tunggu apa dakwahnya seperti apa dari peserta Darul Arqam ini ya. Demikian, in wajadtum shawaban fahuwa minallahi azza wa jalla, in wajadtum khata'an fahuwa minni, wa nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kalau bisa kita yang hadir di sini dibikin yang grup. Jadi apa yang materi tadi ini bisa di share di Ya. Tapi daftar hadir tadi sudah diisi semua ya? Ya, nomor pokoknya ada? Ya, ada. Nomor rekening juga ada? Udah. Nomor telepon aja, nomor telepon ya. Kalau itu Mas Zainal nanti sama panitia. Mas Zainal.